Selamat pagi adik-adik kelas Yosua. Hari ini ketemu lagi dengan kakak di SBI, Sekolah Bina Iman Yesus Sahabatku. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker kalau kita mau keluar. Nah adik-adik, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan. Sebelum kita mulai SBI kita berdoa dulu yuk. Berdoa dengan sikap yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Kami dapat bertemu lagi melalui virtual di SBI Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Kau beri kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan SBI sampai nanti selesai. Berkati kami Tuhan Yesus agar kami dapat duduk diam untuk menyaksikan virtual kegiatan SBI. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak mau bercerita tentang dua orang kakak beradik. Dua orang kakak beradik atau dua orang Koko dan adiknya atau Cece sama adiknya. Tahu nggak kira-kira tentang apa? Nah kakak akan bercerita tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel anaknya dari Adam dan Hawa. Nah kakak punya videonya. Sebelum kakak cerita, adik-adik boleh menyaksikan videonya terlebih dahulu. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai dua anak laki-laki. Kain, kakaknya adalah seorang petani. Habel, adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah, dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi, Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba, Kain memukul Habel adiknya, sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain, Tuhan tidak memberkati Kain. Dan Kain menjadi seorang penggembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Ayat hafalan. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Kitab Mazmur pasal 27 ayat 11.
bagaimana adik-adik tadi sudah melihat videonya? Nah, kakak mau review sedikit saja tentang video yang tadi, Kain dan Habel. Tadi kan Kain dan Habel anaknya Nabi Adam dan Hawa. Adam dan Hawa memiliki 2 anak, laki-laki dua-duanya. Yang pertama diberi nama Kain, yang kedua diberi nama Habel. Nah, Kain dan Habel tumbuh besar menjadi anak yang dewasa. Mereka sangat patuh kepada orang tuanya. Kain bertugas sebagai petani. Dia akan menanam semua tanaman yang ada di kebun mereka, dan adiknya Habel menjadi seorang pengembala domba mereka ada banyak. Kemudian Kain dan Habel sangat mensyukuri apa yang mereka dapat. Mereka akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kain dan Habel ingat bersyukur kepada Tuhan, memberi persembahan yang mereka dapat. Kain menanam, tadi kan adik-adik Kain menanam dari hasil kebunnya. Kain mempersembahkan hasil kebun yang dia panen kepada Tuhan, dan Habel ingin mempersembahkan hasil ternaknya sebagai seorang pengembala. Kemudian Kain menyiapkan seluruh hasil pamennya di atas batu persembahan. Lalu Tuhan melihat dan Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Kemudian Kain melihat persembahan adiknya Habel, mempersembahkan ternak domba yang dia punya, seekor anak domba yang masih muda, yang masih harum lemak-lemaknya, kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Ternyata Tuhan melihat persembahan Habel itu dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Kemudian Tuhan membakar persembahan Habel sebagai tanda diterima persembahan tulus dari Habel. Sementara tadi Kain mempersembahkan hasil kebun yang dia miliki, Tuhan tidak menerima. Kenapa? Karena Tuhan tidak membakar persembahannya Kain. Sementara Habel, Tuhan menerima persembahan Habel dan membakar persembahan Habel. Nah, di situ Kain ternyata menggeram, sangat marah. Kenapa Tuhan pilih kasih? Kenapa Tuhan tidak menerima persembahanku? Kan aku seorang kakak, sedangkan Habel seorang adik. Kenapa Tuhan tidak menerima persembahanku? Kata Kain. Kemudian Kain sangat marah, sehingga Kain merencanakan niat jahat untuk Habel. Kain memukul adiknya Habel. Mereka saling berjibaku memukul. Setelah adiknya dipukul, Kain akhirnya bersembunyi, dan Tuhan melihat perbuatan Kain. Tuhan bertanya, Kain, apa yang kamu lakukan dengan adik kamu? Apa yang telah kamu lakukan dengan dia? Kemudian Kain ketakutan mendengar suara Tuhan. Nah, Kain akhirnya pergi dari perkebunan mereka. Tuhan marah kepada Kain karena Kain tidak menyayangi adiknya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang tidak menyayangi adiknya? Kita harus menyayangi adik kita. Kalau kita nggak punya adik, Kak, bagaimana? Tidak apa-apa, kita harus sayang kepada kakak kita. Sebagai seorang saudara, kita harus saling menyayangi kakak dan adik dan kakak. Tapi saya punya kakak sama adik. Wah, itu malah lebih bagus punya kakak dan adik. Kita harus menyayangi kakak dan adik kita. Tidak boleh berantem, tidak boleh suka memukul, tidak boleh ada berniat jelek kepada saudara kita. Nanti Tuhan akan melihat kita.
kalau kita berniat jelek. Ya, adik-adik, kakak ceritanya sampai di sini dulu firman Tuhan kita. Ya, adik-adik, kita tutup firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu tentang Kain dan Habel. Tuhan, kami dapat menerima cerita yang disampaikan oleh Kak Vivin. Berkati kami Tuhan agar menjadi kakak yang baik untuk adik-adik kami, kakak yang baik buat adik kami, begitu juga adik yang baik buat kakak. Tuhan, berkati kami Tuhan agar menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang taat dan dengar-dengaran atas nasihat orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan kita hari ini. Kita bertemu lagi di Sabtu depan. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.